Waktu saya diminta, Kak, kan semua panggil saya Kak, kan saya masih muda nih, makasih. Ya. Waktu panggil, Kak, nanti sebelum firman Tuhan ini ya, nyembah Tuhan dulu. Saya tuh nggak pede, saudara. Udah lama nggak ini kan, saya udah nggak banyak hafal lagu gitu. Saya udah lama nggak kumpul sama teman-teman pemusik, jadi saya nggak tahu gimana. Jadi akhirnya kami kontek-kontekan mau lagu apa gitu. Saya ngapalin lagu banget. Aduh. Anyway, makasih ya guys. GBU. Ya, thank you. Saya minta Christmas ada di sini ya untuk nemenin. Oke. Baik. Saya dikasih tema dan diminta untuk bicara ini. Worship in any situation, bukan sekedar liturgi. Bulan ini kita lagi mau bahas itu ya, going deeper with God. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Apa sih lebih dalam tuh gimana sih? Lebih dalam, ya enggak? Lebih lama nyembahnya, lebih dalam tuh apa sih? Lagunya lebih banyak yang dihafal, apa tuh gimana sih? Gitu ya. Sebentar. Kalau kita ngomong berbicara penyembahan, tadi bagus deh. Kami memilih lagu tadi karena liriknya itu satu baitnya bilang gitu ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi romo yang baru 2 kalimat itu aja kalau kita renungkan pikirin lama lah itu saudara. Ya. Kenapa? Kita seakan-akan sering pinginnya, kayaknya bisa deh pergi dari Tuhan gitu. Ada hal-hal yang Tuhan gak tahu gitu ya. Enggak loh, Tuhan ada dimanapun. Bahkan waktu saudara merasa sendirian, dia ada. Ya kan? Baru bilang, kau sahabat dan kau dekat. Bait 2-nya bilang, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Saya sering loh orang datang saya gini bilang, hanya dengan pertanyaan ini. Sam, nama saya kan Semi ya. Sam, aku tuh udah doa. Aku tuh gak pernah bolos saat teduh. Tiap hari baca Alkitab 2 jam. Wih. Kalau dalam pergumulan nambah lagi 4 jam. Wah. Tapi kok masih gini ya? Usahaku kok gini ya? Lihat itu saudara. Tanpa kita sadar, kita itu menyembah Tuhan bukan untuk Tuhan loh. Kita itu nyembah Tuhan karena ada sesuatunya nih. Ini yang kita mau cari ya. Tapi lagu ini bahkan pengabdian kita semuanya gak bisa kita bandingkan dengan apa yang Tuhan sudah beri untuk saudara, untuk saya. Sehingga harusnya kalau kita punya pemikiran begitu saudara, makanya sebelum chorus dia bilang, apa tadi? Sungguh mulia. Itu kan gitu aja udah lupa saya. Dan berharga. Wah harusnya kita melihat Tuhan tuh mulia, berharga. Kalau hari ini saudara ngomong tentang menyembah Tuhan, penyembahan. Apa yang saudara pikir? Mungkin juga ini. Mana? Yes. Ini saya foto dari atas. Tentu bukan foto yang terkini. Ini foto jadul. CLCC mungkin sebelum COVID. Masih pakai proyektor. Orang yang belum terlalu lama. Belum terlalu banyak. Ibarat kita masih very simple. Ya, very simple. Tetap yang gak berubah dan menjadi ciri khas dari gereja kita di tempat ini adalah ada tiang di tengah gereja. Ya, sehingga dimanapun saudara foto, tiang itu selalu tetap ada di tengah gereja. Menjadi fondasi, bukan juga ya, fondasinya Tuhan Yesus ya. Tapi gini, saking saudara udah biasa dengan tiang ini, saudara gak merasa terganggu dengan tiang itu. Ya enggak? Saudara masuk gak gini, maunya tiang ini harusnya nggak ada ya, enggak kan? Nggak ada kan? Ya nggak ada, biasa aja. Karena udah saking biasanya. Ini jadi karakter khusus. Saya berdoa di Banda nanti ada juga di tengah satu gitu. Enggak ya. Enggak ya, jangan, tolong ya. Oh, ini direkam ya.
mempertahankan karakter nih. Ya, tapi nanti kalau saudara lihat search engine tuh, Google atau apa ya, saudara cek Christian worship, saudara kan menemukan gambar-gambar yang nggak terlalu beda, kayak gitu ya. Lampunya banyak, musiknya lengkap, singernya rame, wah, grand, nggak beda jauh dengan konser. Yang menurut saya oke juga. Oke juga. Kenapa? Karena mungkin bayangan kita tentang sebuah penyembahan adalah sebuah liturgi. Mengacu kepada bentuk ibadah yang terstruktur. Ini kan terstruktur nih. Diatur, semua diatur nih saudara. Saya nggak bisa sembarang-sembarang naik tadi kan. Nanti SO-nya langsung, tadi saya udah mau naik dia, kak. Jangan. Saya baiklah. Ya. Terstruktur. Saya juga nggak bisa khotbah panjang-panjang, terlalu panjang gitu. 2 hari 2 malam gitu nggak bisa. Kita sudah rencanakan waktu yang khusus di sini. 3 hari 3 malam. Oh lebih banyak lagi ya. Buat saudara yang suka khotbah panjang, maaf saya mengecewakan saudara hari ini. Karena khotbah di sini sudah diatur, nggak sepanjang itu. Kita diatur di sini 30 menit. Ya nggak? Yang kalau saya nanti khotbahnya udah mulai agak panjang lagi, nanti saudara lihat ya, tiba-tiba pemusik naik tuh. Saya harus peka-peka tuh. Kalau pemusik udah naik, itu tandanya udah kelap-klip tuh lampunya. Ini antara 5 sampai 7 menit lagi, terstruktur. Apalagi kalau saya nggak berhenti-berhenti. Ya. Langsung diseret sama Pastor Ferry. Iya. Nomor 1 pasti mic dulu kan. Tiba-tiba saya ngomong, WL-nya langsung nyanyi tiba-tiba. Ya, tiba-tiba Ferry udah naik sebelah ngajak saya, rangkul saya dengan keras. Kenapa? Ada struktur. Dan gak salah punya struktur. Bagus dong. Tapi saudara harus mengerti, ya memang kata liturgia memang berarti pelayanan umum, semua yang dikerjakan untuk bersama-sama. Dalam konteks gerejawi, liturgi mencakup semua tindakan ibadah kita. Tapi mari bandingkan dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 yang saya ajak saudara baca. Yuk baca sama-sama ya. Ada di depan. 1, 2, 3. Karena itu, apa saudara? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Terus ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow. Jadi sebenarnya liturgi yang kita adakan setiap hari Minggu ini bagian kristalisasi. Sedap saya pakai kata-kata itu ya. Kristalisasi dari kehidupan kita tiap hari. Di mana kita mempersembahkan hidup kita setiap hari sebagai persembahan yang hidup. Amin. Jangan hanya mau mati buat Tuhan, tapi hiduplah untuk Tuhan. Amin. Kak, saya rela mati buat Tuhan. No. Hiduplah untuk Tuhan dulu. Nanti kalau ada saatnya kesempatannya mau jadi martir, mangga. Matilah, kita mati untuk Tuhan. Tapi gak usah terlalu gitu, karena yang Tuhan minta justru hidup saudara hari ini. Gimana penyembahannya? Lihat hasil penyembahannya tuh. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah sesuai dengan perubahan budi. Haleluya. Ini yang kita percaya juga di CLCC. Aneh rasanya saudara punya jam doa begitu panjang tapi hidupnya gak pernah berubah. Satu sisi kita berdoa tapi satu sisi harus menghidupi doa saudara. Amin. Aku berdoa Tuhan. Aku jadi orang yang sabar. Percayalah begitu saudara doa itu Tuhan akan kasih situasi yang mengetes kesabaran saudara. Tiba-tiba lift mati. Mau naik, harus naik eskalator.
Udah gitu naik eskalator cuma bisa sampai S yang di bawah. Langsung saudara, ini pengurus gak mikir apa? Gak pernah dipikirin apa nih? Tiba-tiba saudara ke toilet kita, air mati satu mall ini. Saudara bilang, emang gak pernah ada yang ngecek apa? Percayalah saudara, enggak. Kita memang ngecek, ya susah mau ngecek sumber airnya sana. Kita kan ngikutin mall, iya. Kita juga. Tapi coba, jangan-jangan kita tadi barusan doa untuk kesabaran. Kok udah lupa menghidupinya? Saudara makan soto, seperti soto yang saya makan tadi siang. Enak sekali ya enggak? Sebelum makan saudara, Tuhan aku berdoa untuk soto ini. Sepertinya enak dan aku berjanji pasti akan menghabiskannya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu saudara makan, widih, asinnya minta ampun. Asin. Saudara langsung ngomel, siapa sih ini yang beliin soto? Gak ngerti apa? Garam itu bisa meningkatkan darah tinggi. Dan darah tinggi yang terlalu lama, dia langsung keluar teori-teori kesehatannya. Bagaimana kalau dalam situasi ini, saudara mulai menghidupi doa tadi yang barusan mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Asin sekali. Luar biasa. Asin sekali. Aku mau membatasi asinnya. Ya. Tapi terima kasih ya, aku masih bisa rasain asin. Berarti aku gak kena COVID. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa saudara mulai memperhatikan hal di belakang ini. Harusnya penyembahan kita, waktu kita bilang penyembahan yang saudara pikir mungkin harusnya mulai ada ininya. Bukan sekedar liturgi. Papa, mama nemenin anak belajar. Dengar ya, itu penyembahan. Katakan amin. Teman saya, seorang pendeta nih saudara, pendeta. Lagi di jalan tol, lagi nyetir. Istrinya bilang, sederhana nih. Sederhana, istrinya bilang gini. Kebetulan istrinya orang Ambon, suaminya orang Tapanuli. Wah bayangin, Ambon, Tapanuli. Ya, keras ya. Yang satu Sisingamaraja, yang satu Patimura kalau di uang itu ya. Keras, dua-dua pegang sabit. Golok bukan sabit ya, golok. Istrinya lagi mau masuk tol, biasa ngomong gini. Ini pengakuan dari teman saya ini ya. Dia bilang saya, Kak luar biasa loh. Saya diubahkan hari ini. Apa? Hal yang sederhana. Saya lagi mau masuk tol, istri saya bilang gini, Pak jalur kiri aja. Sederhana kan saudara? Sederhana. Suaminya, pendeta ini. Dia bilang, kenapa kau suruh-suruh? Gak ada hormatnya kau sama suamimu ini. Gitu. Istrinya kan bingung ya saudara. Abis ngomong gitu dia bayar. Mungkin Roh Kudus ngomong gitu. Baru dia gini. Minta maaf ya. Jadikan pertempuran saudara. Yang kayaknya kecil. Harusnya jadi ibadah. Jadi penyembahan saudara. Untuk mengubah hidup saudara. Orang tua, papa, temenin anaknya belajar, haleluya. Oh Pak, itu urusan istri saya. Boleh, tapi sekali-sekali temenin gak apa-apa. Temenin aja. Saya tahu mata pelajaran anak-anak kita itu susah sekarang. Yang SD aja matematikanya, luar biasa. Tapi kita di sana mungkin gak untuk ngajarin. Waktu saudara ditanya mungkin saudara bilang, papa juga gak tahu tuh. Kalau kamu tahu pasti kamu lebih pintar dari papa, ya enggak? Ya? Keberadaan kita itulah yang menjadi pelayanan kita, yang jadi penyembahan kita. Karena Mazmur 127 katakan, ini saya ulang di 3 ibadah. Karena saya khawatir ada yang jawab salah. Ya. Mazmur 127 bilang, anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Katakan amin. Jadi kalau anak muda, anak panah, orang tua, masih ada yang salah. Ada beberapa dari saudara jawab busur. My God. Ayatnya bilang, anak-anak muda, anak panah di tangan pahlawan. Jadi orang tua,
pahlawan, busur. Udah jelas ayatnya, anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak muda, anak panah, orang tua bukan busur, pahlawan. Bedanya apa? Memberi teladan gitu loh. Amin ya. Dia hadir buat anaknya. Kalau ngajak ke gereja yuk sama papa. Ya. Nanti anaknya, "Pak, aku kebetulan lagi tugas nih. Aku pengen ke gereja sama papa." Sorry, papa kebetulan ada jadwal sepedaan. Saudara, kasih contoh buat anak kita. Yang masih muda, jadikan sekolah, kuliah saudara jadi penyembahan saudara. Amin. Tepat waktu. Kuliah tepat waktu. Jangan telat masuk kampus. Skripsi tepat waktu. Amin. Ini ada senyum-senyum yang agak kecut. Iya. Berapa adik saya tanya, kamu gimana skripsinya? Dia jawab, kalau udah ketahu panjang gitu, ya, itu biasanya babnya agak bablas. Ya. Jadikan pekerjaan kita penyembahan kita. Tiap hari nyembah dia. Penyembahan nggak usah harus nyanyi, nggak usah. Buat saudara yang suka nyanyi, puji Tuhan. Buat tadi yang suara-suara bagus, pasti mereka nyanyi. Ya. Saya mau nyanyi, tapi lupa. Ya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kalau saudara lagi susah di kantor, bingung ayat apa, saudara ingat kata haleluya, nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Jadikan kantormu penyembahan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saudara baru dimarahin bosmu, ya, dan saudara nggak ngerti dia barusan marahin apa. Keluar dari kantor bos, ku nyanyi. Habis kalau kita nanya bos kita lagi, dia tambah marah, ya enggak? Lebih baik kita datang sama Tuhan. Ku nyanyi, biar bosku kayak gitu Tuhan. Aku mau katakan haleluya. Yang hebat tuh bukan dia, tapi sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Aku nggak ngerti sih, tapi ku katakan perbuatanmu tuh ajaib buat kita. Amin. Simple. Hari-hari, daily. Saya baru-baru ini bertobat dengan dengan ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 145 sampai 148. Gereja kita di Jakarta itu baru minggu lalu menyelesaikan Mazmur 119 dalam daily devotionnya. Cukup panjang ini, kenapa Mazmur 119 merupakan Mazmur terpanjang di kitab Mazmur. Kenapa dia bisa jadi panjang? Karena Mazmur ini oleh si pemazmur, dalam hal ini Daud, dia tulis sesuai jumlahnya dengan jumlah abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu 22. Alef, Beth, Daleth, Gimel, dan seterusnya. 22. Masing-masing huruf, letter, dibuat 8 ayat oleh pemazmur. Persis 8 ayat. Jadi kalau Alef, itu semua depannya Alef gitu. Dimulai dengan Alef. Kalau Beth, dimulai semuanya Beth. Jadi tingkat kesastraannya tuh tinggi nih. Mazmur 119. Jadi cukup lama membahasnya, tapi di beberapa ayat ini saya ditegur Tuhan satu pagi itu ya. Saya tuh
Nyembah tuh sampai, aduh. Ayat firman Tuhan katakan, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Ayat 147-nya tuh ya. Pagi-pagi buta, aku bangun, berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam, subuh banget gitu ya. Untuk merenungkan janji-Mu. Ini yang membuat saya bertobat. Apa itu saudara? Saya kalau bangun pagi, jujur nih saudara, jarang loh. Ini hal-hal yang bisa membuat saya nggak tenang tidur, mungkin sakit, ya nggak? Mungkin kepikiran sesuatu masalah. Pelayanan ada yang belum pikir, oh ada masalah, bangun lebih pagi karena kepikiran. Saya itu bisa dihitung pakai jari. Saya bangun out of nowhere, hanya pingin nyembah. Saya sampai lama merenungkan dan gini, kapan ya saya bangun special time pagi, mau nyembah aja, hanya untuk nyembah aja. Enggak karena yang lain. Justru yang mengganggu saya seringkali, banyak hal di dalam diri saya yang bukan penyembahan. Sehingga saya refleksi hari itu, jangan-jangan memang worship tidak jadi pernah sesuatu yang saya rindukan nih. Saya dikatakan penyembah hari ini hanya karena saya suka nyanyi. Ya ampun. Jangan-jangan saya suka lagu penyembahan karena saya orang Manado. Dan suka nyanyi. Saya bertobat hari itu. Ada sebuah quotes yang bagus sekali. Saya tampilkan. Bagus karena saya yang tulis. Cukup ya, ini kan memuji diri sendiri ya. Ampuni saya, ampuni. Bagus banget nih, percayalah. Karena saya yang tulis. Kadang Allah bukan lagi jadi fokus penyembahan itu sendiri. Worship. Melainkan kepentingan kita. Si penyembahnya. Kita nyembah itu karena ada sesuatu. Saudara ingat anak bungsu mau datang sama anak bungsu yang pergi meninggal bapaknya. Meninggalkan papanya, habis itu gagal hidupnya. Mau makan makanan babi aja gak bisa. Sampai satu kali dia bilang, aku mau kembali ke rumah bapak. Gak usah jadi anak lagi. Jadi hamba aja lah. Yang penting aku bisa makan. Dia kembali karena yang penting dia bisa makan. Dia pingin ketemu Tuhan karena memang dimulai dari sesuatu kepentingan. Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga, tapi berguna. Buat kita Allah gak terlalu berharga. Jangan-jangan buat kita Allah itu mah berguna doang. Kalau saya mau kaya, kalau dulu ke dukun ya sekarang pakai doa. Tapi masih pingin kayanya. Jadi kalau gak dapat kayanya, saya kecewa sama Tuhan. Ada ya. Kenapa? Karena yang berharga buat kita bukan Tuhannya, kekayaannya. Ada satu anak pingin punya pasangan hidup, wanita nih. Udah makin usia gak ada, belum punya pasangan. Dia mulai, kok gak ada ya? Gitu. Sekian tahun lagi belum punya lagi. Lama-lama dia merasa kepepet. Belum juga. Tiba-tiba. Enggak tiba-tiba sih, tentu ada ini yang enggak deng gitu enggak. Tapi di ujungnya dia ketemu sama satu orang yang melakukan PDKT sama dia. Dan dia langsung, yes ini dia. Tapi kenapa sebenarnya dia yes, langsung say yes? Karena sebenarnya dia merasa kepepet. Dia nggak terlalu mencintai orang ini. Tapi dia pikir dia sudah mau habis masanya. Aku harus menerima dia. Yang dia cintai bukan orang ini. Yang dia cintai konsep punya pasangan hidupnya itu loh. Jangan-jangan yang kita cintai bukan Tuhannya. Yang kita cintai hal-hal yang masih buat kita lebih berharga. Sehingga kita pakai Tuhan untuk mendapatkan yang kita pikir kita berharga itu.
Mazmur 119 tadi mengakhiri bagian-bagian Mazmurnya dengan ayat-ayat ini. Saya bacakan buat saudara ya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Lihat itu, firman dia mulai tarik ke hati. Terus ya ayat 42. Aku gembira, happy karena janjimu, your promise. Seperti orang yang mendapat banyak jarahan, happy. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tapi Taurat-Mu ku cintai. Menarik nih saudara. Kenapa? Karena dalam penyembahan kita, pemazmur ngajar kita, saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita punya pengalaman dengan Tuhan, pastikan kita bukan hanya mengenal Dia dengan pengertian. Mengenal Dia secara utuh di dalam hati kita. Sampai menggerakkan hati. Gemetar, gembira, mencintai. Ya. Sehingga harusnya Injil menjadi sesuatu yang paling berharga buat kita. Ada sebuah quote lagi yang bagus sekali. Saya quote dari saya sendiri. Ya. Meletakkan Allah sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Ini dia. Akan mentransformasi penyembahan, worship. Dari sebuah, mereka mulai naik. Baik ya. You know, ya, udah tahu dong. Ya. Liturgi, ya. Terstruktur. Ya. Selamat datang, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya. GBU. Haleluya ya. Kami senang dengan kedatangan kalian semua, oke? Balik ke quotes yang luar biasa ini. Jadi mentransformasi worship dari sebuah disiplin rohani, saya suka term itu sangat familiar untuk kita hari-hari ini, orang-orang Pentakosta. Kita harus disiplin, Pak. Bayar harga. Mantap. Ya. Oke, dengan termnya. Tapi dengan why-nya adalah gini. Bergerak dari disiplin rohani menjadi term yang itu. Justru term sarana anugerah banyak dipakai oleh teman-teman kita Pentakosta. Dia bilang gini, bukan saja menjadi disiplin rohani, tindakan, komitmen kita, tapi menjadi sebuah sarana anugerah. Kalau kita lihat di Kolose, sarana anugerah itu ada 4. Doa, berkomunitas, home, ibadah kita, sakramen, 4 itu firman Tuhan. Lagi ya, doa, komunitas, home, sakramen, ibadah, dan firman Tuhan. Harusnya waktu kita mulai taruh Kristus paling berharga, semua disiplin kita berubah loh saudara. Dia bukan hanya sebagai disiplin, tapi dia mulai berubah sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang besar. Berubah itu. Saudara melakukannya bukan lagi karena harus, tapi karena respon terhadap apa yang engkau bangun di dalam relasi penyembahan saudara. Saya merasa hamba Tuhan, misi waktu muda nih. Sekarang juga masih muda, terima kasih. Hamba Tuhan misi, saya merasa saya low cost. Ya. Hidupku maintenance-nya gampang lah. Ya. Kemana-mana gak usah harus gimana gitu. Online gampang. Pelayanan misi gak usah harus tinggal di mana. Tinggal di mana aja saya bisa tidur gitu. Dulu saya pernah pelayanan misi bingung nyari tempat. Akhirnya saya tidur di mesin ATM tuh ya. Mesin ATM tuh kalau di daerah tuh kan ada rumahannya itu ya. Kalau malam-malam udah gak ada yang ke ATM. Tapi di mesin ATM selalu ada AC. Jadi saya lihat, di mana nggak ada tempat lagi. Itu ada mesin ATM, saya tidur di mesin ATM dan tidur. Tidak masalah ya. Di daerah. Tapi 6 tahun lalu saya mendapati sesuatu yang berubah dalam diri Q. Apa itu? Saya pelayanan di CLCC,
Saya dikasih satu, kalau di CLCT hospitality-nya luar biasa loh saudara. Timnya ini ya luar dahsyat. Saya dikasih di hotel terbaik di pulau ini. Namanya The Java. Seluruh Jawa ini itu hotelnya. Ya, nggak ada yang lain. Ini yang terbaik. Oke. Tepat di depan mall kita ini. Saya dikasih sana, ruangannya bagus. Dan di CLCC kalau saudara masuk, itu masuk kamar selalu ada tampilan kecil. Ini selamat datang. Hai gitu ya. Dan ada foto saya selalu menyapa dia. Jadi kalau hai juga. Ya, ada foto saya gitu. Oke. Nah, habis saya sapa, pelayanan, nah ini yang saya temukan. Malam itu, saya nggak bisa, saya tidurnya tuh on off gitu. Sejam, 2 jam kemudian bangun. Kenapa? Karena ini saudara. Jadi saya tuh kalau di rumah sama istri, saya selalu di sebelah kiri. Jadi saya sebelah kanan. Saya tuh punya kebiasaan, tempat tidur kami nggak terlalu gede. Jadi saya bisa saya absen tangan saya bilangnya gitu ya. Saya selalu lagi ini tuh dia refleksnya tuh tek gini, kena ya. Kena sesuatu. Dan saya tahu itu isi saya. Tek. 6 tahun lalu waktu saya tinggal di hotel terbaik di pulau ini. Di tempat tidur yang besar sekali. Lagi tidur saya tek. Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Itu membuat saya merasa nggak nyaman. Ya. Saya nggak bisa tidur. Walaupun tempat tidurnya nyaman. Buat saudara yang mungkin tertidur hari ini. Lagi dengerin khotbah tertidur. Dengar, itu berkat. Haleluya. Ya. Saya tempat tidurnya gede nggak bisa tidur. Saudara nggak pakai tempat tidur. Di kursi, banyak orang. Ada yang ngomong kencang depan saudara. Tidak private. Tidur, itu berkat ya. Memang firman Tuhan tuh bilang ya, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Wah, kalian sedang diberkati ya. Jadi kalau saudara lihat kanan kiri ada yang sedang terima berkat. Jangan dihakimi, tepuk dia penuh kasih. Halo. Yang bagi-bagi berkatnya dong. Kan kita bareng. Ya. Ternyata ada yang berubah dalam diri saya. Karena dulu saya melakukannya mungkin sebuah hal yang saya suka gitu. Ya. Tapi hari ini itu bukan lagi sesuatu yang dia mengalir gitu. Bahkan itu ngubah saya. Bapak Ibu dalam kehidupan penyembahan kita dalam doa. Baca firman. Kumpul dengan teman-teman kita. Ikut ibadah. Ini bukan lagi keharusan buat saudara. Amin. Ini jadi sebuah kerinduan kita. Datang kepada Tuhan. Saya tutup dengan quote yang lebih bagus dari quotes ini. Karena ditulis oleh orang lain. Terakhir. Sampai ininya pun tidak mau. Ya mau. Makasih. Yang di atas bantai. Matt Redman itu yang nyiptain lagu itu ya. I'm coming back to the heart of worship. Dia bilang, worship is about what we give to the Lord. Tentang apa yang kita berikan sama Tuhan. Bukan tentang apa yang kita dapat, get from Him. We are not consumer. We are worshiper. Tadi di awal Pastor Ferry bacain Yohanes 4:23, right? Sebab saudara dan saya penyembah benar. Penyembahan kita nggak diukur dari pilihan lagu, tapi diukur penyembahnya. Dia jadi rohani karena penyembahnya. Hari ini bawa hidupmu sebagai penyembahan. Mari bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama katakan. Dengan apa kan ku balas. Bawa sama Tuhan, saudara. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Angkat tangan kita sebentar saudara. Terlebih lagi buka hati kita. Tuhan, tilik hati kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat. Sering kami gak taruh Engkau yang paling berharga dalam hati kami. Hari ini kami mau katakan ampuni kami. Ampuni ya Tuhan. Hari ini kami mau membuat sebuah langkah yang baru. Bahkan langkah kami pun menjadi sebuah penyembahan kami. Aku berdoa untuk setiap kami hari ini. Para suami, para istri, kami anak-anak Tuhan. Kami boleh melangkahkan hidup kami setiap hari. Itu semua karena Tuhan. Untuk itu kami mau katakan hidup kami biarlah jadi penyembahan kami. Berkati Tuhan. Tangan-tangan yang diangkat ini. Mampukan Tuhan. Jaga Tuhan. Urapi. Beri anugerah-Mu. Beri favor-Mu Tuhan. Di setiap langkah-langkah mereka. Dan biar si LCC berjalan sebagai penyembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami landaskan doa kami. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow.